Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fadli Trikardu Purba di Learning Journal Harian. Nah, oke, teman-teman. Jadi di sini adalah Learning Journal Harian pada pertemuan ke berapa ya? Ke-11 gitu. Nah, jadi pada pertemuan ini kebetulan adalah pembahasan tentang kelompok pertama, yaitu apa sih? Bagaimana sih strategi yang efektif dalam menyusun, kemudian menulis, serta mempublikasikan artikel ilmiah. Nah, tentunya ini merupakan pembahasan yang sangat panjang ya, karena ini mulai dari menyusun, kemudian menganalisis, bahkan mempublikasi dari sebuah artikel. Nah, jadi pada pembahasan ini, yang pertama kita akan mendalami tentang bagaimana sih cara menyusun artikel tersebut. Nah, yang pertama itu kita eh, perlu kita ketahui bahwa menyusun artikel ini adalah langkah yang paling awal, langkah yang paling utama dalam proses publikasi artikel gitu. Jadi biasanya itu dalam penyusunan ini ada struktur yang biasa digunakan, yaitu IMRAT. Apa sih itu IMRAT? Yang pertama itu introduction, yang kedua methods, kemudian result dan discussion. Nah, kemudian di sini juga penulis mulai menyusun judul itu yang ringkas namun bisa menjelaskan dari inti dari makalah atau inti dari artikel yang dibuat tersebut secara tepat. Nah, kemudian pada bagian latar belakang juga tujuan penelitian ini harus disusun berdasarkan atau mengacu pada masalah-masalah yang nyata yang ada pada masyarakat sekitar. Nah, kemudian untuk landasan teori dan kerangka berpikir juga harus secara logis dan ilmiah begitu. Nah, kemudian tahap ini juga mencakup mulai dari mencari literatur. Mencari literatur itu bisa dari langsung ke perpustakaan atau dari jurnal-jurnal yang terakreditasi begitu. Nah, kemudian setelah kita menyusun kerangka-kerangkanya, maka masuklah kita ke penulisan artikel ilmiah. Nah, jadi dalam penulisan artikel ilmiah ini menuntut kita untuk menggunakan gaya bahasa itu yang bukan yang gaul ya, pastinya. Harus dengan bahasa-bahasa yang akademis atau bahasa-bahasa yang formal. Kemudian juga dia bersifat lebih objektif dan tepat sasaran. Jadi agar tidak terjadinya misinformasi dalam penyusunan sebuah artikel ilmiah. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa ada beberapa syarat atau ketentuan dalam menulis artikel ini. Yang pertama itu gaya bahasanya harus akademik. Nah, kemudian menghindari ekspresi emosional gitu. Dan kemudian juga bersifat netral. Jadi tidak berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan. Dia harus berdasarkan fakta yang objektif dan rasional. Nah, kemudian menggunakan istilah teknis yang spesifik gitu. Sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Kemudian juga menyampaikan idenya secara jelas dan sistematis gitu. Nah, kemudian menyusun teknik penyusunan argumen ilmiah ini juga mengedepankan logika yang runtut dan jelas gitu. Dan kemudian juga perlu adanya dukungan dari bukti-bukti empiris dan teori-teori yang masih relevan. Jadi nggak boleh teori-teori yang kuno gitu, teman-teman. Kemudian kalimat dalam artikel ilmiah ini juga umumnya harus efektif. Nah, setelah kita menulis, bagaimana cara mempublikasikannya? Nah, jadi dalam pempublikasian artikel ilmiah ini merupakan proses di mana yang sangat kompleks gitu. Maksudnya proses yang sangat kompleks yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa aja yang perlu kita dalamin. Yang pertama itu jurnal yang bereputasi. Nah, apa sih gunanya kita memperdalamin ini agar kita tidak terkena
jurnal-jurnal predator, yaitu jurnal-jurnal yang memanfaatkan manfaatkan duit kita gitu, dengan harga yang miring gitu. Akan tetapi nggak ada bukti publish yang jelas. Nah, kemudian prosedurnya juga submission. Kemudian ada estimasi publikasinya. Kemudian dukungan dari institusi gitu dan komunitas akademik. Nah, dan yang terakhir untuk tahapan publikasinya ini juga mencakup strategi memilih jurnal yang sesuai dengan topik yang sedang kita bahas gitu, sesuai dengan cakupan artikelnya gitu, yang dimana kita sebagai penulis atau orang yang ingin menerbitkan tulisan kita itu harus memperhatikan dari reputasi jurnalnya itu, kemudian indeksnya, indikasinya gitu. Contohnya jurnal-jurnal yang terindikasi itu seperti Scopus, kemudian Sinta, dan banyak lainnya gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk ketentuan submission ini juga, ketentuan ini terdiri dari yang pertama itu APC atau biaya bukan APC, APC atau biaya publikasinya gitu. Nah, kemudian juga pengunggahan naskah melalui sistem OJS gitu. Nah, kemudian ada proses peer review-nya gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin dari semua pembahasan ini yang dipaparkan oleh kelompok satu ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus menyusun, kemudian bagaimana kita setelah menyusun menulis jurnal tersebut, dan terakhir yang paling penting setelah jurnalnya jadi kita harus mempublikasikan agar khalayak ramai tahu begitu teman-teman. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di Learning Journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.